Sahabat Alif semuanya, bagaimana puasanya sampai hari ini? Semoga masih tetap sehat, masih tetap semangat, dan semoga sekali lagi di suasana Ramadan yang sangat luar biasa ini, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini semakin membuat puasa kita lebih khusyuk dan lebih khusyuk juga doa-doa kita pada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang mustajabah di saat bulan Ramadan ini. Sahabat Alif semuanya, puasa atau bulan Ramadan adalah sekolah yang Allah langsung yang bikin kurikulumnya. Lewat Rasulullah SAW, kita setiap tahun dimasukkan di sekolah, di karantina kalau bahasa sekarang yang lagi viral. Di karantina di dalam bulan Ramadan untuk kemudian kita menikmati kurikulum-kurikulum yang Allah berikan pada kita semuanya. Ada kurikulum-kurikulum yang standar, ada yang memang kurikulum yang luar biasa sebagai cara untuk meningkatkan kualitasnya agak lebih luar biasa. Ada kurikulum-kurikulum biasa yang sudah kita sangat tahu di dalam bulan Ramadan ini, yang semoga di sekolah Ramadan kita tahun ini kita bisa laksanakan dengan baik. Puasa kita bisa kita langsungkan dengan baik, kemudian Quran kita juga bisa kita langsungkan dengan baik. Quran adalah kurikulum yang banyak sekali para sahabat Rasulullah, bahkan hampir seluruh sahabat Rasulullah ketika bulan Ramadan ini memfokuskan dirinya ke dalam Al-Quran. Kalau ada di antara para sahabat Rasulullah yang menghatamkan setiap hari satu kali, atau bahkan Imam Syafi'i dalam satu hari bisa lebih dari satu kali, kita dengan segala kemampuan kita mari meniatkan sebuah niat antara kita dengan Al-Quran. Kalau tidak bisa 3 hari, ya minimal 30 hari kita sudah menghatamkan Al-Quran. Yang belum baik bacaan Qurannya tidak apa, karena setiap huruf yang kita baca dalam rangka membaca dan mempelajari Al-Quran juga menjadi ibadah tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kurikulum standar yang sudah Allah berikan di dalam sekolah Ramadan kita. Khususnya tentang Ramadan ini, ada hal yang perlu kita sangat ketahui, bahwa yang membatalkan puasa itu ada 2 hal. Ada yang membatalkan puasa secara keseluruhan. Ada yang membatalkan pahalanya puasa. Jadi puasanya sah, tidak wajib untuk mengqadha. Dia dicatat sebagai orang yang puasa, tapi nggak ada pahalanya karena pahalanya sudah hangus, sudah hilang. Maka ini diantara yang harus kita perhatikan dalam kurikulum Ramadan kita. Jangan sampai kita tadi fokus pada ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan, kita perbanyak ibadah-ibadah kita, tapi kemudian ternyata pahala-pahalanya hangus, pahala-pahalanya hilang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk terjaga segala pahala kebaikan kita sebagai bekal kita nanti setelah kehidupan ini. Sahabat Alif yang saya muliakan, menjaga diri dari yang membatalkan puasa itu tidak mudah, kecuali yang sudah Allah mudahkan, tapi akan tidak mudah lagi menjaga pahala dari pahala ibadah-ibadah dan pahala dari puasa kita di dalam bulan puasa ini. Karena itu bagian dari cara kita untuk meningkatkan kualitas puasa kita, mari concern, mari khusyuk untuk beribadah puasa, dan khusyuk serta punya perhatian khusus dan lebih khusus agar pahala kita juga tidak hangus. Ingat, setan tidak begitu saja memberikan kita kemudahan untuk berbuat hal-hal yang baik, ibadah baik, amal dan amal-amal yang soleh dan lain-lain. Tapi setan juga terus berusaha. Sebagian hamba-hamba Allah yang kita semoga bukan termasuk di dalamnya, ada yang sangat dimudahkan sekali untuk berbuat amal soleh, dan setan tidak mengganggunya. Kenapa? Karena setan tahu tidak perlu 1 menit untuk menghancurkan semua amal soleh yang sudah dia perbuat dalam setahun penuh. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Sahabat Alif yang saya muliakan, semoga Allah mudahkan kita melakukan ibadah dan amal soleh, kemudian kita juga dimudahkan oleh Allah untuk menjaga pahalanya, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan ini menjadi murid-murid Ramadan yang lulus. Nggak perlu lulus yang komlod, nggak perlu lulus yang istimewa, yang penting lulus dulu. Dari mana kita tahu lulusnya? Nanti terlihat setelah bulan Ramadan. Kalau setelah Ramadan ini kita bisa lebih baik, berarti kita lulus. Setelah Ramadan ini kita seperti orang yang keluar dari tahanan, yang kemudian yang tadinya dilarang kemudian dilampiaskan dengan sepuasnya, maka
kita harus sadar bahwa kita ternyata belum lulus. Dan kemudian Allah memberikan kurikulum-kurikulum tambahan untuk memperbaiki diri dengan ibadah-ibadah sunnah dan puasa-puasa sunnah. Semoga sekali lagi sama-sama mendoakan, sama-sama berdoa. Semoga kita dimudahkan untuk mengambil kurikulum di sekolah Ramadan ini dengan baik. Mengambil pahala-pahala yang sudah ditebarkan dengan berlipat ganda dengan mudah. Kemudian Allah mudahkan kita, ini yang penting, Allah mudahkan kita juga. Allah mudahkan kita juga menjaga pahala-pahala dari kebaikan yang sudah kita lakukan sehingga tidak terhanguskan dengan tidak terasa oleh perbuatan kita sendiri. Sebelum berbuka puasa adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Mari sama-sama kita berdoa bukan hanya untuk diri kita dan keluarga, kita berdoa juga untuk bangsa kita seluruhnya. Semoga Allah mudahkan untuk semakin pulih dan semakin dihilangkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya dan wabah yang sudah diketahui namanya maupun yang belum diketahui. Dan semoga kita pun dimudahkan untuk menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dimudahkan memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Al-Fatihah untuk wasilah, semoga dikabul yang menjadi harapan-harapan baik kita dari segala urusan dunia maupun akhirat. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Pasti ada salah, pasti ada kurang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.